Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jalan berlubang sangat rawan, jangan ditempuh ketika hujan. Salam sapa saya ucapkan, kiranya sudi kita berkenalan. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Januar Rama Fitra, saya dari Divisi Bangunan Gedung. Pada kesempatan kultum kali ini, saya akan memberi judul Sebar Islam, Sehat dan Berprestasi ala Islam. Ada dua kata kunci yang kemudian menjadi perhatian kita. Yang apa dua kata kunci tersebut? Yang pertama adalah kata sehat dan juga yang kedua adalah kata berprestasi. Kalau kita berfokus kepada kata sehat, maka di dalam diri kita ada dua aspek kesehatan pada diri kita. Yang pertama adalah sehat secara jasmani dan kemudian yang kedua adalah sehat secara rohani. Kalau kita mengacu kepada aspek yang pertama, yaitu aspek jasmani, maka kita dapat mempraktikkan apa yang Nabi SAW kerjakan selama 24 jam. Tercatat ada 3 hal yang kemudian mampu kita praktikkan, yang Nabi SAW kerjakan dan kita dapat praktikkan. Apa ketiga poin tersebut? Yang pertama adalah bagaimana pola tidur Nabi SAW yang begitu teratur. Kemudian yang kedua, Nabi SAW hanya mengkonsumsi makanan yang baik dan juga makanan yang halal. Kemudian yang ketiga adalah Nabi SAW itu makan sebelum lapar datang dan berhenti sebelum kenyang menghampiri. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek rohani kita atau ruhiyah kita. Maka salah satu indikator dari sehatnya ruhiyah kita adalah bagaimana ketika kita merasa tidak gelisah dan nyaman hati serta pikiran kita. Ada bentuk ikhtiar yang dapat kita lakukan agar hati dan pikiran kita selalu sehat dan juga tenang. Di dalam Al-Qur'an surah ke-13 surah Ar-Ra'd ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan mengingat Allah lah kemudian hati kita menjadi tenang. Maka itulah salah satu bentuk ikhtiar kita untuk bisa senantiasa menyehatkan rohani kita. Kemudian kata yang kedua adalah kata berprestasi. Apabila kita mengacu kepada sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum, yang terbaik di antara kita. Man, siapa? Siapa yang terbaik di antara kita? Ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ia yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkan Al-Qur'an. Maka salah satu bentuk prestasi terbaik untuk urusan akhirat kita adalah dengan cara kita selalu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Selain itu, Al-Quran juga Allah sebut sebagai petunjuk bagi kita untuk bisa mengarungi bahtera kehidupan di muka bumi ini. Sebagaimana dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-38. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala berkata, turunlah engkau dari surga itu wahai Adam. Maka ketika itu Allah menitipkan Al-Quran
Al-Quran di dalam ayat tersebut disebut sebagai hudan, petunjuk bagi Nabi Adam alaihissalam untuk dapat menjalani aktivitasnya di muka bumi ini. Maka barang siapa yang kemudian berpegang teguh terhadap nilai-nilai Al-Quran, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak akan merasa takut dan juga tidak akan merasa bersedih hati. Itulah secuil makna dari kata sehat dan juga kata berprestasi. Semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.